Kedua yaitu menjelaskan fisiologi atrium dextra. Ini berada di bagian atas cardio dextra. Yang kedua yaitu sebagian besar terletak di belakang sternum. Lalu terdapat pembuluh darah besar, vena cava superior dan vena cava inferior. Lalu pembuluh darah yang kecil atau sinus coronarius. Menjelaskan fisiologi ventricle dextra, ini berdinding tebal, terdapat sebagian besar jantung, terdapat katup tricuspidalis, lalu ada arteri pulmonaris menuju ke paru-paru. Lalu fisiologi atrium sinistra, ini ruang berdinding tipis terletak di bagian belakang jantung. Lalu dua vena pulmonaris pada setiap sisi. Lalu ada yang kelima yaitu fisiologi ventricle sinistra. Ini ruangnya berdinding tebal pada bagian kiri dan belakang jantung. Lalu dindingnya 3 kali lebih tebal daripada ventricle dextra. Katup mitral, lalu pembuluh darah aorta yang menyebarkan darah ke seluruh tubuh. Lalu yang keenam menjelaskan fisiologi bagian dari jantung, yaitu ada atrium dextra, ini berfungsi menampung darah kotor yang minim dengan O2 yang berasal dari ekstremitas atas atau vena cava superior dan ekstremitas bawah vena cava inferior. Lalu ventricle dextra berfungsi untuk menampung darah kotor yang minim O2 yang berasal dari atrium dextra. Pada atrium sinistra ini berfungsi menampung darah bersih yang kaya dengan O2 dari paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Lalu ada ventricle sinistra, ini berfungsi menampung darah bersih yang kaya dengan O2 dari atrium sinistra. Yang ketujuh yaitu menyebutkan lapisan-lapisan dari jantung. Yang pertama yaitu ada perikardium, lalu ada miokardium dan endokardium. Katup pada jantung, ini yang pertama ada katup antrioventrikular kanan atau katup tricuspidalis antara atrium dan ventrikel kanan. Yang kedua yaitu ada katup atrioventrikular kiri, ini atau katup bicuspidalis antara atrium dan ventrikel kiri. Yang ketiga yaitu ada katup semilunalis atau pulmonalis, ini ada juga katup semilunalis aorta. Lalu selanjutnya yaitu menjelaskan bunyi pada jantung. Bunyi pertama yaitu menutupnya antrioventrikular dan kontraksi ventrikel. Lalu panjang dan rata, misalnya loop. Pertama itu loop. Lalu kedua yaitu bunyi kedua menyebutkan katup aortik dan pulmoner. Ini pendek dan tajam, biasanya dup. Yang ke-10 yaitu menjelaskan mekanisme pada peredaran darah manusia, yaitu darah yang kotor rendah dengan O2 dari ekstremitas atas ini masuk ke dalam vena cava superior, terus dibawa menuju ke atrium dextra. Lalu darah yang rendah dengan O2 dari ekstremitas bawah masuk ke vena cava inferior bawah, dibawa menuju atrium dextra. Lalu ketika ventrikel relaksasi, darah kotor yang rendah dengan O2 akan berada di atrium dextra mengalir ke ventrikel dextra melalui katup tricuspidalis. Lalu ketika ventrikel berkontraksi, darah dari ventrikel dextra akan dipompa ke pulmo. Dipompa ke pulmo dextra dan sinistra melewati arteri pulmonaris, yaitu satu-satunya arteri yang berisi darah kotor.
Di pulmodextra dan sinistra ini darah yang berkaitan dengan O2 dan darah yang bersih kaya dengan O2 dialirkan dari atrium ke atrium sinistra melewati vena pulmonalis, yaitu satu-satunya vena yang berisi darah bersih. Saat ventrikel relaksasi, darah dari atrium sinistra ini darah bersih yang kaya dengan O2 ini akan dialirkan ke ventrikel sinistra melewati katup bicuspidalis. Lalu ketika ventrikel berkontraksi, darah dari ventrikel sinistra akan dipompa ke seluruh tubuh melewati aorta untuk diedarkan ke seluruh tubuh, yaitu ke ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Darah dari seluruh tubuh yang miskin dengan O2 atau darah kotor ini akan masuk ke vena cava superior dan inferior kembali ke jantung atau atrium dextra. Begitu terus selanjutnya ya. Struktur tambahan peredaran darah janin ini terdiri dari satu buah vena umbilicus, lalu dua buah arteri umbilicus atau arteri hipogastrika, lalu ada ductus venosus aranti, lalu foramen oval, lalu ductus arteriosus botali. Lalu ke-12 ini vena umbilicus. Pada peredaran darah janin ini membawa darah yang telah mengalami oksigenasi dari plasma ke permukaan dalam hati. Lalu menjelaskan ductus venosus aranti ini meninggalkan vena umbilicus sebelum mencapai hepar dan mengalirkan sebagian besar darah baru yang mengalami oksigenasi ke dalam vena cava inferior, dengan demikian membiasnya hepar. Lalu yang ke-14 yaitu ada foramen oval. Ini pada peredaran darah janin ini yaitu merupakan lubang untuk kemungkinan darah yang lewat dari arteri dextra ke atrium sinistra. Itu ada ke-15 yaitu ada ductus arteriosus botali. Pada peredaran darah janin ini bias yang terbentang dan dari ventrikel dextra ke aorta descendens. Lalu ke-16 yaitu menjelaskan fisiologi arteri hipogastrika. Ini ada dua pembuluh darah yang mengembalikan darah dari fetus ke plasenta. Pada veniculum umbilicus, arteri ini dikenal sebagai arteri umbilicalis. Di dalam tubuh fetus ini disebut dengan arteri hipogastrika.